Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali berkumpul untuk tafaqquh fid din, memperdalam agama kita, terutama berkaitan dengan ilmu fikih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa judulnya? Ilmu fikih pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ilmu fikih dulu kita telah pada kesempatan yang lalu telah kita jelaskan. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah apa? Ilmun bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah ya, al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Jadi catatannya apa nih, Bapak-bapak? Ilmu ya tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan, maksudnya perbuatan hamba, perbuatan manusia. Ya, hukum-hukum itu diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga nanti dengan ijma' kesepakatan para sahabat dan para ulama. Nanti ada juga hukum-hukum yang memang nggak ada, kalau nggak ada di Al-Quran, nggak ada di Sunnah, nggak ada ijma' juga, maka pakai apa? Qiyas yang sahih. Dan ini pembahasannya sebenarnya kalau di Lipia, di Ma'hadul Ulum, kami ketika kuliah dulu, ini dibahas di mustawa awal. Di semester pertama kita membahas ini, Tamhid fi ilmi al-fiqh. Jadi muqaddimah tentang ilmu fikih itu apa. Nah, kalau kita lihat di buku ini pun, di buku apa namanya, Sahih Fikih Sunnah, juga dibahas tentang ini, Nash'atu ilmil fiqh. Bagaimana perkembangan ilmu fikih ini dari zaman Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabat dan seterusnya. Nah, cuman kalau kita melihat di buku ini hanya ringkas sekali ya, beliau menjelaskan bahwa di zaman Nabi SAW memang pembahasan buku fikih itu nggak seperti pembahasan yang dilakukan oleh para ulama fikih. Kalau para ulama fikih itu sudah membukukan. Jadi bab sholat disampaikan dalilnya, hukumnya, bagaimana rukunnya, syaratnya dan seterusnya. Wudu demikian pula. Zakat apa definisinya dan seterusnya. Nah, di zaman Nabi SAW belum seperti itu. Karena memang di zaman Nabi SAW itu zaman apa? Zaman tasri', zaman penetapan apa? Syariat. Makanya beliau penulis, kita akan bacakan dulu dari penulisnya. Beliau mengatakan bahwa di zaman Nabi SAW pembahasan fikih itu belum dikumpulkan secara sistematis seperti yang dilakukan oleh para ulama. Nggak ada pembedaan mana rukun, mana syarat, mana apa namanya syarat sah, adab-adabnya secara detailnya belum ada. Ya, tapi yang ada bagaimana? Yang ada adalah Rasulullah SAW itu wudu, lalu para sahabat apa? Melihat. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan sifat wudu Nabi SAW, beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW wudu seperti wudu ini. Kemudian juga seperti masalah sholat, Rasulullah SAW langsung mempraktekkan tata cara apa? Sholatnya. Beliau menyampaikan apa namanya kewajiban sholat, ya kita Isra Mi'raj. Kemudian tata caranya bagaimana beliau laksanakan, para sahabat melihat langsung praktekkan, sehingga beliau bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dan para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW salat langsung praktekkan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Bacaannya, gerakannya sama. Lalu para sahabat mengamalkannya, mengajarkan kepada keluarganya. Demikianlah semua syariat yang ada berturut-turut syariat demi syariat, hukum demi hukum, sesuai dengan turunnya ayat Al-Quran, ya,
kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, dipraktekkan, lalu para sahabat mengamalkan. Itulah tata cara ilmu fikih di zaman Nabi Muhammad SAW. Hajinya pun demikian. Beliau berhaji, melaksanakan ibadah haji, lalu memerintahkan khudhu anni manasikakum. Kalian hendaknya ambil cara manasik ibadah haji itu dari saya. Bagaimana melempar jumrahnya, bagaimana tawafnya. Para sahabat melihat, mengamalkan, sudah selesai. Ya, dan prinsipnya para sahabat itu apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan prinsipnya para sahabat adalah menjalankan perintah Rasulullah SAW tanpa meremehkan yang sunnah-sunnah. Maksudnya apa? Tanpa membedakan, oh ini wajib, ayo lakukan. Yang sunnah tinggalkan aja deh. Enggak gitu. Demikian pula, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan sesuai kemampuan kalian. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, tinggalkan. Maka demikianlah ketaatan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, sehingga ada sahabat yang kalau semakin dia sering bersama Rasulullah SAW, maka semakin apa? Dia paham betul tentang ilmu agama. Tapi kalau ada sahabat yang mungkin sibuk berdagang, sibuk berjualan, sibuk kemana-mana pergi-pergian, biasanya mereka mewakilkan orang lain, temannya, untuk mengikuti majelisnya Rasulullah SAW. Sepulangnya temannya itu ngabarkan kepada situ. Nah, dengan demikianlah terbaranlah ilmu syariat itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai situ ini yang dibahas oleh penulis hafizahullah taala. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melebarkan pembahasan ini biar kita dapat ilmunya betul-betul matang, ya. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai nabi kapan? Ayo Pak, kita sambil belajar sejarah. Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai seorang nabi kapan? Kapan? Di umur berapa? Hah? 40 tahun. Awal surat yang turun itu surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian setelah itu turun beberapa ayat terus, ya, bergiliran. Nah, bayangkan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia umur berapa? 63 tahun. Berarti Al-Qur'an ini turun kepada beliau berangsur-angsur, ya, sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada selama berapa? 23 tahun. Dan hukum-hukum syariat pun yang berkaitan dengan amaliyah, perbuatan kita, hukum syariat, fikih ibadah, fikih muamalah dan sebagainya, itu turun di selama itu 23 tahun. Ya, tentunya dengan berbarengan dengan ayat-ayat berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah, tentang adab dan lain sebagainya. Ya, maka kita akan membahas kitab lain, ya, yang ditulis oleh Syekh Al-Hijawi. Nama lengkapnya Muhammad bin Al-Hasan Ibn Al-Arabi bin Muhammad Al-Hijawi. Beliau ulama yang wafat pada tahun 1376 Hijriah. Ya, masih belum lama, ya. Beliau tahun segini beliau wafatnya. Beliau punya kitab namanya Al-Fikrus Sami fi Tarikhil Fiqhil Islami. Judulnya itu, Pak. Jadi Al-Fikrus Sami fi Tarikhil Fiqhil Islami. Jadi pemikiran yang sangat tinggi levelnya, yang berkaitan dengan tarikh sejarah fikih Islam itu bagaimana. Nah, kita akan mengambil pembahasan beliau berkaitan dengan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beberapa kalimat, beberapa ayat, beberapa kelompok ayat. Tadi awal surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Terus turun lagi surat apa? Al-Muddathir 1 sampai berapa? 10 atau berapa. Kemudian Al-Muzammil 1 sampai 7. Kemudian dan seterusnya. Itu berangsur-angsur. Sehingga orang-orang kafir itu mereka mengatakan, ya, mengingkari
wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir itu tahu bahwa Al-Qur'an turun kepada Nabi itu apa? Berangsur-angsur. Beberapa ayat turun kepada beliau, kadang satu surat penuh turun kepada beliau, bertahap, nggak langsung satu apa? Satu kitab ini. Sehingga orang-orang kafir mengatakan, ya, laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ya, kenapa nggak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu satu Quran langsung satu paket aja? Dapat Al-Quran sudah tertulis. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, ya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Ya, memang demikianlah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu, ya, dengan apa? Berangsur-angsur, bertahap. Untuk apa? Linutsabbita bihi fuadak, agar kami kokohkan hatimu untuk menjalankan agama Islam ini. Ya, satu ayat disampaikan, dipahami, beberapa ayat disampaikan, dipahami, diamalkan, diimani, dijalankan, terus tambah lagi ilmu, ya, sedikit demi sedikit, lama-lama apa? Menjadi bukit. Jadi kuat keimanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan itu sesuai dengan kejadian demi kejadian. Yang di antara sangat luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kejadian apa turun ayat, kejadian apa turun ayat, sehingga kaum muslimin mendapatkan apa? Ya, hukum-hukum itu secara sesuai dengan apa yang mereka alami, sehingga lebih meresap dalam hati mereka, lebih masuk dalam hafalan mereka. Ya, bayangkan kalau Al-Quran itu turun langsung sekepok ini, satu sepaket gini, ya, antum harus ngapalin dari awal sampai akhir, ya, berat. Tapi subhanallah, Allah turunkan secara berangsur-angsur. Dalam surat Al-Isra ayat 106, Allah juga berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran ini kami sengaja pisah-pisahkan ayatnya. Turunnya beberapa ayat turun sesuai dengan kejadian itu. Apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar engkau bisa membacakan ayat-ayat tersebut kepada kaum muslimin, kepada manusia, ya, dengan pelan-pelan, sehingga mereka bisa memahami, amalkan dulu. Sudah, kalau yang itu sudah amalkan, turun lagi ayat. Kan lebih enaknya seperti itu. Ya. Ya, demikian pula hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih itu, ya, rata-rata berkaitan dengan kejadian-kejadian juga. Bahkan banyak di antara ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sebabnya karena pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Ya, Allah sering berfirman, ya, di surat misalnya An-Nisa, Allah berfirman, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya, mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang hukum warisan, maka katakanlah Allah yang akan menetapkan hukum warisan itu. Tentang al-kalalah, seseorang yang meninggal nggak punya anak, ya, nggak punya orang tua, sebagaimana pembagian warisnya, ya, Allah yang akan menetapkan nanti. Kemudian mereka juga tanya tentang infak, nafkah ini, uang ini diinfakkan kemana? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Ya, ketika terjadi peperangan, ya, di bulan haram antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, mereka bertanya, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang perang yang terjadi di bulan haram. Bagaimana hukumnya? Dijelaskan. Jadi langsung dapat seperti itu dan bertahap. Ya. Demikian pula tentang khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr, ya, minum-minuman keras yang memabukkan, tentang judi bagaimana? Baik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah pensyariatan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ilmu fikih di zaman Nabi Muhammad SAW itu bertahap. Ya, bahkan kalau kita bagi dari Nabi SAW ketika di Mekah itu berapa tahun, Pak? Dari Mekah, dari diutus sebagai nabi, seorang nabi dan rasul, sampai hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah ini berapa tahun? 13 tahun. Kemudian di Madinah berapa tahun? 10 tahun. 10. Lebih banyak di mana? Di Mekah.
Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang turun di Mekah itu mayoritas berkaitan dengan apa? Akidah, tentang tauhid. Bagaimana seseorang betul-betul mengenal Allah, rububiyahnya, asma wa sifatnya, ya, tauhid uluhiyahnya, ibadahnya kepada Allah. Ya, antum kalau lihat di surat juz 30 dari An-Naba, An-Nazi'at, ya, Abasa, At-Takwir, terus ke sana itu mayoritas tentang apa, Pak? Tentang akidah, hari kiamat, rukun iman yang 6 itu, tapi dengan detail, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada siapa? Hari akhir, kepada takdir baik dan yang buruk. Itu mayoritas diturunkan di mana? Di Makkah. Juz 29 pun demikian. Banyak berkaitan dengan apa? Hari kiamat dan lain sebagainya. Kejadian nanti di padang mahsyar seperti apa? Itu di mana? Turunnya di Makkah. Makanya hukum-hukum yang berkaitan fikih sedikit. Ya, ini bisa kita ambil kesimpulan luar biasa bahwa tanamkan akidah itu penting. Penanaman akidah itu sangat penting sekali. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di awal dakwahnya. Sekali lagi, Allah mampu untuk menurunkan Al-Quran itu langsung sepaket nih, Al-Fatihah sampai apa? An-Nas, bisa. Tapi subhanallah, ya, Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa syariat Islam ini bisa mengentaskan manusia dari kegelapan kufur sampai kepada cahaya apa? Tauhid. Dari kegelapan maksiat, dosa dan kerusakan sosial menjadi kehidupan yang penuh dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Caranya ini bertahap. Stepnya pertama apa? Akidahnya dulu. Ya, makanya di sini penulis mengatakan bahwa tarikh tasyri'i ba'dil ahkam al-mansusah, ya, anna tasyri'al ahkamil far'iyyah innama tataba'a ba'dal hijrah. Sesungguhnya, ya, pensyariatan hukum-hukum fikih itu kebanyakan berturut-turut, ya, paketnya itu turun setelah masa hijrah. Ya. Wa annama kana qablaha qalil. Adapun yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih sebelum hijrah itu sedikit sekali. Karena memang lebih fokus ke apa tadi? Akidah. Ada beberapa hukum sebelum hijrah ada, nanti akan disebutkan. Seperti apa? Pengharaman mengubur anak secara apa? Hidup-hidup. Ya, juga berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Ya, pertama, kita akan melihat syariat sholat. Kapan sholat ini diwajibkan? Ya, awal diwajibkan kepada Rasulullah SAW itu di awal menjadi nabi. Tadi ayat pertama yang turun kepada Nabi surat apa tadi? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu kan posisi di mana? Di Gua Hira, di Mekah, ya, di Mekah, di Gua Hira. Di sana beliau betul-betul ketemu dengan siapa? Malaikat Jibril. Beliau ketakutan. Karena baru pertama kali ini. Biasanya di Gua Hira sendirian nggak ada apa-apa. Gelap memang, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba datang makhluk yang besar, ya, mendekat beliau lalu mengatakan Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Nabi Muhammad SAW, amma ana biqari, saya nggak bisa baca karena beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Beliau mengatakan ma ana biqari, nggak bisa baca. Akhirnya dilantunkan siapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pulang dari sana, pulang ke rumahnya. Ya, pulang ke rumahnya ketemu siapa? Khadijah. Beliau kedingin menggigil, ya, lalu mengatakan apa? Dathiruni. Ya, tolong selimuti saya. Lalu setelah itu, ya, turunlah juga setelah Al-Alaq turunlah surat apa? Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Setelah itu lagi beberapa saat lagi turun surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Artinya sama. Al-Muddathir artinya apa? Orang yang berselimut. Al-Muzammil apa?
orang yang berselimut juga. Nah, cuman di kalau Al-Muddathir itu perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Setelah beliau sebagai nabi, ya, mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, ya. Setelah itu Allah turunkan surat Al-Muddathir untuk menetapkan beliau sebagai seorang rasul yang akan Allah utus membawa agama Islam. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu, ya, dan berikanlah peringatan kepada kaummu. Ajak mereka kepada tauhid, jauhkan kesyirikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, qulu la ilaha illallah. Katakanlah apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dakwah terus. Lalu Allah turunkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, ini mulai ada fikih di situ. Fikih apa, Pak? Salat malam. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu. Qumil lail, bangunlah di malam hari. Semalam full. Illa qalila, kecuali sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengahnya, setengah malam deh, atau kurangi sedikit, ya, dan seterusnya. Nah, sehingga ayat ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pun melaksanakan sholat malam, dan para sahabat pun, ya, dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, dan para sahabat pun melakukan apa? Sholat malam. Ini fikih pertama tentang apa? Sholat malam. Lalu sebagian para sahabat keberatan kalau harus setiap malam, karena perintahnya tadi apa? Setiap malam. Maka turunlah ayat yang ke-20 di halaman berikutnya. Ayat ke-20 itu di situ keringanan untuk, ya, sekali nggak sholat malam juga nggak apa-apa. Kalau untuk siapa? Selain Nabi Muhammad SAW itu hukumnya apa? Sunnah, sehingga nggak wajib lagi. Ya, makanya di sini Imam Syafi'i mengatakan, ya, bahwa sholat malam itu dulunya wajib, kemudian dihapus kewajiban itu dengan ayat yang terakhir dari surat Al-Muzammil tadi. Ya, namun hal itu tetap wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebagian ulama mengatakan habis itu diwajibkan sholat bil ghadati wal asyi, hanya di pagi dan di sore hari, 2 waktu. Ya. Tapi yang lebih lengkap lagi adalah ketika kejadian apa? Isra dan Mi'raj. Ini kapan kejadiannya? Di Mekah. Posisi di Mekah sebelum hijrah, jauh sebelum hijrah. Ya, berapa tahun sebelum hijrah? Ya, ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Ini kewajiban apa? Sholat. Di mana Nabi Muhammad SAW betul-betul dibawa oleh malaikat dari mana? Naik apa? Naik burak. Dari mana? Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Mekah ke mana? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Kemudian beliau naik ke mana? Ke langit. Langit 1, 2, ketemu para nabi dan rasul, ya. Panjang ceritanya. Ke atas. Ini menunjukkan Allah di mana? Di atas. Sampai Sidratul Muntaha, sampai ujung sana, langit ke-7 masih naik lagi beliau. Di sana berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kewajiban sholat wajib. Berapa kali, Pak? 50 kali. Ini panjang, 50 kali. Jadi 50 waktu, bukan 50 rakaat ya, 50 waktu. Lalu ketemu Nabi Musa bilang, umatmu nggak bakal mampu itu 50. Bayangkan 24 jam 50 waktu, gimana, Pak? Nggak bisa kerja, Pak. Ya, nggak mampu, kata Nabi Musa. Akhirnya minta keringanan bolak-balik, naik turun sampai dapat berapa? 5 waktu. Inilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir menjadi berapa? 5 waktu sholat. Ada apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu ini kapan ini ditentukan? Waktu ini ditentukan kapan? Ya, sehari setelah kejadian Isra Mi'raj itu. Jadi malamnya beliau mendapatkan apa? Wahyu wajib untuk sholat 5 waktu. Pagi harinya, ya besoknya itu
Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengajari waktunya. Diajak sholat subuh, dari fajar diajak sholat, zuhur udah mau tenggelam matahari sudah lengser ke barat sedikit, diajak sholat lagi. Asar ketika dua bayangan itu dua kali, bayangan itu sama dengan bendanya, maka beliau sholat asar. Maghrib ketika tenggelam matahari, sholat maghrib. Kemudian isya ketika ini waktu nggak pakai jam, ini pakai hadisnya. Gimana? Ketika ada merah-merahnya itu sudah mulai hilang, syafaqnya itu hilang, itu awal waktunya. Itu hari pertama. Hari kedua malaikat Jibril datang lagi ngajari waktu terakhirnya. Subuh itu sudah mulai mepet-mepet, itu belum malaikat Jibril ngajak Nabi Muhammad SAW untuk sholat subuh. Lalu zuhur juga demikian, agak mepet-mepet ke asar, diwaktuin. Asar pun demikian, maghrib pun demikian, isya pun demikian. Kemudian malaikat Jibril mengatakan waktu ini longgar, bisa pakai di awal sampai akhirnya. Karena memang waktu sholat itu longgar. Tapi yang utama di awal waktu. Tadi malaikat Jibril cuma mengajari waktunya. Nah, kemudian tata caranya, doa-doanya itu yang ngajari siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat bahwa ini kaidah dalam fikih juga, pegang bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau tugasnya oleh Allah untuk apa? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Al-Quran telah mengajarkan tentang sholat 5 waktu, tentang waktu-waktunya juga sudah Allah jelaskan. Ada enggak Al-Quran tentang waktu sholat? Ada enggak? Ada, Pak. Di surat apa? Ar-Rum ayat ke-17. Itu waktu sholatnya. Ar-Rum ayat 17. Allah berfirman, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Maka ya segala maha suci Allah Subhanahu wa taala ketika kalian di sore hari dan ketika di pagi hari. Sore hari sholat apa ini? Sore hari sholat apa? Ya, asar. Kemudian wahina tusbihun, pagi hari apa? Subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi, wa 'ashiyyan, dan di waktu mana? Sore, agak malam. Itu maghrib sama isya. Wa hina tudhhirun, dan ketika kalian di siang hari, kapan? Zuhur. Berarti lengkap atau tidak? Salat 5 waktu. Silakan Bapak bisa cek di tafsirnya. Itu ayat ini menunjukkan waktu salat 5 waktu. Ya, penetapannya ada dalam Al-Quran dan dalam hadis yang tadi malaikat Jibril datang kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian pula syariat yang sepaket dengan sholat itu apa? Wudu. Itu pun demikian. Di mana kejadiannya? Di Makkah. Turun syariat wudu itu di Makkah. Mandi junub pun di mana? Di Makkah. Ini kita urutkan aja. Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, ma shalla qattun illa biwudu. Tentunya Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat kecuali dengan apa? Wudu. Karena salah sah sholat apa? Harus wudu. Dan Allah berfirman di surat Al-Mudaththir, di ayat-ayat yang pertama kali turun itu apa? Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Karena engkau akan sholat, maka sucikanlah dulu. Ya, pakaian disucikan, badannya juga disucikan dari najis dan hadas. Ya, demikian pula beliau mengatakan sholat Jumat pun berkumpulnya untuk sholat di hari Jumat itu sudah ada sebelum hijrah. Berarti di mana? Di Makkah. Ya, cuman khutbahnya nanti adanya khutbah itu kapan? Di Medina. Ya, ketika beliau mengatakan wa aqamaha fil Madinatil Munawwarah qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Ya. Nabi SAW pernah memerintahkan para sahabat yang sudah di Madinah untuk melaksanakan apa? Sholat Jumat. Karena kalau di Mekah kondisinya belum aman. Karena masih apa? Terjadi ancaman demi ancaman. Ya.
belum kondusif keadaannya. Maka lengkapnya nanti sholat Jumat itu ya pelaksanaannya lebih maksimal di mana? Ketika di Madinah. Tapi kewajibannya sudah jauh sebelumnya, sebelum melaksanakan apa? Ibadah apa? Sebelum melaksanakan hijrah. Nah, azan, kapan disyariatkan azan? Kapan azan? Di Mekah sudah ada azan belum, Pak? Belum. Ya, belum azan. Azan itu di tahun pertama setelah hijrah. Tahun pertama setelah hijrah itu baru disyariatkan hijrah. Untuk azan. Ya. Nikah kapan disyariatkan? Pernikahan itu juga di tahun pertama setelah hijrah. Ya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf ketika menikah, maka Nabi SAW mengatakan, "Kam suktalaha?" Berapa mahar yang kau berikan kepada istrimu? Beliau mengatakan, "Nawatun min zahab." Ya, hanya beberapa biji satu biji emas. Itu 1/4 dinar. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW bersabda, "Aulim walau bisa." Sudah, insya Allah sudah sah pernikahannya. Silakan buat walimah, makan makanan dengan apa? Dengan menyembelih kambing atau domba. Nah, ini terjadi kapan? Terjadi pada tahun pertama hijrah. Tahun pertama setelah hijrah pindah ke kota Madinah. Peperangan juga demikian. Syariat atau fikih peperangan itu terjadi di tahun pertama. Di mana di sini ada beberapa peperangan kecil. Cuman peperangan yang besar itu tahun berapa? Perang Badar. Tahun berapa? Ayo kemarin ikut daurah Ustaz Firanda saya. Tahun 2. Tahun kedua Hijriah itu perang Badar. Dan dalam peperangan itu banyak fikih atau tidak? Banyak. Ada fikih peperangannya. Ada pembagian ghanimahnya. Kemudian apa saja yang boleh dibunuh, apa saja yang boleh dihancurkan, apa yang tidak. Itu kan banyak fikih-fikihnya. Ya. Syariat puasa kapan diwajibkan? Ya, awalnya diwajibkan puasa Asyura. Itu kapan? Tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah itu diwajibkan puasa Asyura. Puasa tanggal berapa? 10 Muharram. Baru saja kita lakukan. Jangan lupa, Pak. Itu Asyura itu, puasa Asyura 10 Muharram. Nah, itu ketika Nabi SAW datang ke mana? Madinah. Ketika Madinah, lihat orang-orang Yahudi pada puasa. Ditanya puasa apa? Puasa Asyura. Kenapa puasa? Karena sebagai wujud syukur, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Allah telah menyelamatkan siapa? Nabi Musa dan kaumnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kita ini orang Islam ini lebih berhak mendapatkan atau lebih berhak memuliakan Nabi Musa daripada orang Yahudi. Kita lebih tauhid daripada Yahudi, ya. Lebih mengikuti Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Yahudi banyak menentang Nabi Musa. Ya, sementara umat Islam ini luar biasa mengagungkan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Maka beliau berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram. Nah, untuk menyelisihi orang Yahudi, beliau mengatakan apa? Seandainya saya hidup di tahun depan, saya akan puasa kapan? Iya, berarti ini tahun berapa nih beliau? Kalau di sini dikatakan Asyura, puasa Asyura itu wajibnya kapan? Tahun ke-2 Hijriah. Ucapan Nabi SAW tadi, seandainya saya hidup tahun depan, saya akan puasa hari ke-9. Ini tahun berapa beliau ngomong gini? Berarti tahun depannya beliau udah nggak ada, udah wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti tahun berapa? 10 Hijriah itu. Cuman syariat puasa Asyura wajibnya itu sudah sejak tahun berapa? 2 Hijriah. Ini pegang, Pak. Ini yang ngomong bukan saya. Ini saya nukil dari buku tadi. Buku apa tadi? Al-Fikrus Sami fi Tarikhil Fiqhil Islam, karya Al-Hijawi rahimahullah taala. Ya, kemudian kewajiban puasa Asyura itu dihapus di tahun berikutnya dengan diwajibkannya puasa apa? Puasa Ramadan. Nah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu juga diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, demikian pula penyembelihan hewan kurban itu juga
di tahun kedua Hijriah. Sama zakat fitri itu juga di tahun kedua Hijriah. Ya itulah. Jadi ini bertahap. Kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan itu. Nabi SAW itu mensyariatkan bertahap. Ya. Kemudian dulu kaum muslimin itu, Pak, kan sholat tadi kapan diwajibkan sholat tadi? Sejak awal jadi nabi. Kan itu. Berarti orang-orang yang masuk Islam langsung melaksanakan sholat atau tidak? Sholat. Tapi tata caranya ya sesuai yang saat itu. Dan menghadap kemana, Pak? Menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, dulu awalnya menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Kiblatnya sama seperti kiblatnya siapa? Orang-orang arahnya saja. Orang-orang apa? Yahudi. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW itu kan beliau posisi di Mekah. Mekah itu ini kalau Mekah ini mana? Mekah di sini ya? Itu tidak? Sini mana? Madinah. Atau kebalik? Bawah ini Mekah, atas ini apa? Madinah, sini mana? Masjidil Aqsa. Nah, beliau itu Ka'bah di sini. Kalau beliau mau sholat, beliau caranya gini. Ini Ka'bah di sini, beliau di sini. Jadi ibu-ibu nggak lihat tuh, nggak apa-apa, nanti lihat kamera. Jadi maksudnya gimana? Nabi Muhammad SAW itu ya pengen Ka'bahnya itu kalau bisa mana? Kiblatnya kalau bisa mana? Di Ka'bah, bukan di mana? Masjidil Aqsa. Untuk menyelisih siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, maka ketika di Mekah, posisinya di Mekah sebelum hijrah, beliau itu kalau sholat, ya, sholat ini Ka'bah, ini beliau di sini, menghadap kemana? Ka'bah plus menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Ketika beliau pindah ke Madinah kan di sini, Ka'bahnya di sini, berarti nggak bisa, masuk zigzag itu nggak bisa. Gimana? Ya sudah, akhirnya menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa saja dan tidak bisa menghadap di depan mana? Ka'bah. Paham ya? Makanya Nabi SAW itu selalu melihat ke atas, ya, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dirubah arah apanya? Arah kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami telah melihat engkau itu selalu menolehkan wajahmu ke langit, ya, menolehkan untuk apa? Berharap bahwa kiblatnya itu kalau bisa dirubah menuju mana? Ke arah kiblatnya ke arah Ka'bah. Karena Ka'bah ini adalah tempat ibadahnya siapa? Nabi Ibrahim dulu. Beliau pengennya gitu. Akhirnya Allah kabulkan. Dan Allah geser pindah kiblatnya itu menuju ke Ka'bah itu kapan? Tahun berapa? Ya. Tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah di bulan Rajab. Huwilatil qiblatul lati kanu yastaqbilunaha fi salatihim wa hiya Baitul Maqdis ilal Ka'batil Musyarrafah bi Makkah. Allati hiya awwalu baitin wudi'a lin-nas alladhi assasahu Ibrahim wa Ismail. Ya, maka di tahun kedua Hijriah di bulan Rajab itu ya dipindahlah ya arah kiblat itu ke arah mana? Ke Ka'bah. Ya, yang mana sebelumnya kaum muslim itu kalau sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ya, dipindah menuju ke Ka'bah, di mana Ka'bah ini adalah rumah pertama yang dibangun di atas muka bumi ini untuk melaksanakan apa? Ibadah. Yang bangun siapa? Yang mendirikan bangunannya sampai tinggi siapa? Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dua nabi yang sangat istimewa. Maka Allah kabulkan doanya Nabi Muhammad SAW dan Allah turunkan beberapa ayat di awal juz 2 surat apa? Al-Baqarah, sehingga berubahlah itu menjadi arahnya ke Ka'bah itu. Dan lihat di sini kita melihat bagaimana ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini kita lagi jelasin tentang sejarahnya aja, tahun-tahunnya doang. Tapi lihat, para sahabat itu setiap turun perintah, jalankan. Perintah, jalankan. Perintah, lakukan. Seperti itu. Nah, ini harus kita contoh di sini, posisinya kita. Jadi belajar fikih ini jangan sampai orang semakin pintar fikih kok semakin meremehkan apa? Syariat. Oh, ini keliru berarti.
mungkin niatnya keliru atau memang ya keliru pokoknya. Keliru aja ini. Salah. Para sahabat dulu belajar fikih juga kan. Cuman metodenya tadi ya sesuai dengan perintah Allah turun sampaikan ayat, pahami dengan baik dan benar, sami'na wa ta'na jalankan. Rasulullah memerintahkan sami'na wa ta'na jalankan. Termasuk ini. Ya, pemindahan Ka'bah ini luar biasa. Makanya ada masjid namanya masjid apa, Pak? Qiblatain. Kenapa disebut masjid Qiblatain? Ya. Masjid yang kiblatnya artinya dua kiblat. Masjid ini punya dua kiblat. Maksudnya apa? Dulu para sahabat radhiyallahu anhum, waktu itu ada yang bilang sholat zuhur, ada yang bilang sholat apa? Asar. Nah, sebelum itu turun ayat kepada Rasulullah SAW tentang perintah merubah arah kiblat menuju dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Itu kan berapa derajat putarannya? 180 derajat. Awalnya ngadap mana misalnya? Awalnya menghadap utara, akhirnya menghadap ke selatan. Nah, waktu itu ada yang bilang riwayat zuhur, ada yang bilang asar. Nah, waktu kaum muslimin sedang sholat zuhur atau asar itu, posisi sedang mana? Sedang menghadap ke utara, ke Baitul Maqdis. Lalu ada sahabat yang menyampaikan, wahai kaum muslimin, telah turun kepada Rasulullah SAW perintah untuk merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis Palestina menuju ke Ka'bah di mana? Mekkah. Maka hendaknya kalian berputar arah. Langsung apa? Putar arah. Luar biasa. Langsung apa? Taat. Maka di situ masjid itu dinamai apa? Masjid Qiblatain. Walaupun masjid yang terjadi kejadian itu banyak, nggak cuma itu doang. Tapi yang terkenal di situ posisinya. Dan sekarang masjid itu masih dijaga bekas-bekasnya. Waktu ada mihrab di sini, tapi juga ada mihrab kecil di sana. Di atasnya pun ada gambar mihrab yang menunjukkan apa? Bahwa dulu pernah menghadap ke sana, sekarang menghadapnya ke sana. Demikian berkaitan dengan tahwilul qiblah, permindahan kiblat ini. Baik, silakan azan dulu. Nah, kita lanjutkan sedikit. Jadi kalau kita mau bahas ringkas sebenarnya gampang ya. Intinya bahwa semua hukum-hukum itu terjadi sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Jadi ilmu fikih di zaman Nabi Muhammad SAW itu ya hukumnya bertahap. Ya, mereka langsung ada kejadian apa, mereka tanya kepada Rasulullah SAW, lalu jadilah apa? Terjadilah hukumnya. Makanya kalau ayat itu namanya ada apa? Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau hadis disebutnya apa? Asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis. Seperti itu. Ya secara global sebenarnya seperti itu. Cuman kalau kita lihat, kita akan bahas sedikit aja, tapi secara ringkas aja. Ya, saya baca poin-poinnya aja. Dan nanti ada beberapa hukum yang saya akan agak lebar dikit karena ada ilmu yang perlu kita perhatikan di sana. Bagaimana sikap para sahabat itu ketika dapat ilmu, apakah mereka cuek atau bagaimana? Kita lihat bagaimana betul-betul mereka ini betul-betul langsung menerapkannya. Sudah, kalau memang itu perintah dari Allah dan Rasulnya, maka mereka ngapain? Sami'na wa ta'na. Ini manhaj yang benar. Dalam ilmu fikih kita harus seperti itu. Semakin kita memperdalam ilmu agama, semakin taat. Makanya para ulama mengatakan man tatabba'ar rukhas tazandaq. Siapa yang belajar ilmu agama untuk cari-cari keringanan, kan belajar fikih kan banyak apa? Pendapat-pendapat kan. Dia cari yang ringan nih. Ya, cari yang gampang pokoknya yang sesuai keinginannya. Enggak peduli apakah dalilnya benar atau tidak, yang penting ada ulama bilang gitu, diamalkan. Maka para ulama mengatakan ini tazandaq. Khawatirnya dia menjadi orang yang zindiq, munafik. Bahaya. Makanya umat Islam itu harus gimana? Lihat para sahabat. Kita akan lihat bagaimana ketika turun ayat mereka taat. Ketika terjadi perang Badar, ya perang Badar, itu kan peperangan kaum muslimin menang atau tidak? Menang dan dapat ghanimah, rampasan perang. Makanya bagaimana rampasan perang ini dibagi? Mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman apa? Yas'alunaka 'anil anfal.
Qulil anfalu lillahi war rasul. Ya. Mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan perang ini bagaimana nih? Banyak nih, ada kuda, ada janda, ada banyak. Kan gitu, rampasan perang itu banyak. Ya, ada anak-anak, ada orang-orang tawanan kan banyak. Ya, makanya di sini Allah berfirman, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah bahwa ya harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Ya, lalu Allah jelaskan panjang lebar sampai di awal juz Allah berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul, dan seterusnya. Lalu dijelaskan tentang hukum ghanimah itu rampasan perang harus dibagi menjadi 1/5 untuk Allah, untuk Rasul, dan untuk seterusnya. Ya, nanti pembagiannya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Maka mereka langsung taat. Walaupun dia waktu perang itu dia megang baju besi orang kafir itu bisa diambil, kudanya dia ambil. Bayangkan, awalnya gitu. Kalau kita mungkin dah rebutan, Pak. Ya itu tidak. Perang nih menang, Bapak sudah dapat mungkin tameng emas, ya. Kumpetin tuh, nggak boleh, Pak. Itu gulul namanya. Kalau para sahabat langsung kembalikan kepada Rasul, kumpulkan, baru nanti yang bagi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka taat, sami'na wa ta'na. Ya, demikian pula itu terjadi kapan? Tahun kedua Hijriah. Ya, di mana harta rampasan perang itu halal untuk dimiliki oleh kaum muslimin, mujahidin, sesuai dengan pembagian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengaturan warisan itu kapan ditetapkan? Tahun ketiga Hijriah setelah terjadinya perang Uhud. Ya, tentang warisan ibu kalau meninggal, ayah dapat berapa, anak dapat berapa, itu secara lengkap turunnya tahun berapa? Ketiga Hijriah. Berkaitan dengan perceraian, ya, rujuk dan masa iddah itu kapan? Itu tahun ketiga Hijriah. Ini ringkas saja ya. Kemudian qasar salat ketika safar. Ya, ketika safar seseorang dibolehkan untuk meringkas salatnya. Awalnya 4 rakaat jadi berapa? 2 rakaat. Kapan terjadi itu? Ini tahun keempat Hijriah, ketika perang Dzatur Riqa. Dan juga salat khauf. Salat khauf itu salat ketika terjadi peperangan perang. Itu kapan terjadinya? Ini tahun keempat Hijriah. Ya. Kemudian adanya syariat rajam. Itu kapan? Itu tahun keempat Hijriah juga. Ya, adanya tayamum, salat khusuf ketika terjadi gerhana bulan di zaman Nabi SAW itu terjadi tahun berapa? 4 Hijriah. Dan mereka betul-betul menjalankannya. Ya, ketika ada orang Yahudi dan orang Yahudiyah berzina, maka Rasulullah SAW merajam mereka. Kenapa? Karena di syariatnya orang Yahudi pun sebenarnya di Taurat itu tertulis apa? Syariat apa? Rajam. Cuman orang Yahudi apa? Ditutupin waktu apa? Baca. Cuman kan ada mu'alaf dari Yahudi, dari perang sahabat yang sudah masuk Islam, dia apa? Dulu mantan ulamanya Yahudi, sehingga disebutkan oleh Rasulullah itu ada ayat rajamnya, ya. Dan Rasulullah SAW pun diberitahu sama siapa? Malaikat Jibril bahwa di situ ada ayat rajam. Maka digeser, ternyata ada ayat rajam juga yang sama dengan hukumnya umat Islam. Akhirnya orang Yahudi itu tersebut dirajam oleh Rasulullah SAW di tahun keempat Hijriah. Di tahun berikutnya, ya, tahun keempat Hijriah juga, itu ada syariat hijab. Wanita harus menutup apa? Auratnya. Dan juga menjaga kemaluannya, jangan berzina dan juga jangan mengumbar matanya. Lalu wanita diperintahkan untuk berhijab itu di tahun keempat Hijriah. Ya, disyariatkan juga untuk izin. Kalau mau masuk rumah itu apa? Harus izin dulu sama orang yang di dalamnya. Jangan langsung buka pintu nyelonong masuk. Karena khawatirnya ada apa? Ada mungkin istrinya yang punya rumah itu atau wanita di situ nggak pakai apa? Hijab. Kemudian adanya hukum qadzaf. Ya, hukuman berkaitan dengan orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Bagaimana hukumnya? Itu terjadi di tahun berapa? Keempat Hijriah. Kemudian Nabi SAW juga menikah dengan Zainab binti Jahshin. Ya, itu tahun berapa? 4 Hijriah. Kemudian haji dan umrah itu juga tahun keempat Hijriah. Walaupun pelaksanaan hajinya Nabi Muhammad SAW itu tahun berapa?
Hijriah. Ya, awalnya terjadi perang Hudaybiyah kapan itu? Itu kan nggak jadi waktu mau apa? Mau melaksanakan ibadah haji tapi nggak jadi. Tapi pelaksanaan yang betul-betul tuntas itu ketika di tahun ke-10 Hijriah. Salat istisqa itu terjadi tahun ke-5 Hijriah. Ya. Adanya perdamaian Hudaybiyah itu terjadi ke-6 Hijriah. Ya. Ya, pengharaman khamr, judi, ya, dan mengundi itu kapan itu? Di tahun ke-6 Hijriah. Nah, 6 Hijriah ini pengharaman secara mutlak, sudah haram total, nggak boleh lagi. Nah, di sini kita akan bahas sedikit ya, bahwa pengharaman khamr ini terjadi dengan bertahap, nggak langsung satu paket haram gitu, tidak. Karena khamr di zaman saat itu, zaman para sahabat dulu, itu menjadi minuman apa? Konsumsi sudah menjamur di masyarakat. Itu sudah kayak teh itu. Setiap orang apa namanya? Kumpul-kumpul pasti minumnya apa? Khamr. Itu sudah hal biasa di sana. Di Mekah dan juga di Madinah. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengharamkannya, Allah bertahap dulu. Ya, pertama waktu di Mekah diturunkan apa? Surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala hanya menyindir saja. Allah berfirman, "Wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana." Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kalian bisa mengambil dari buah-buahan yang baik buah kurma ataupun anggur itu, kalian bisa membuat menjadi minuman yang bisa memabukkan, ya, dan juga bisa digunakan anggur dan kurma itu untuk makanan-makanan yang baik. Di sini Allah mengajak kita untuk berpikir, mana yang lebih manfaat ini antara dua ini? Mau dikonsumsi yang bagus, Anda ketika makan kurma ataupun anggur itu, ya, itu tidak memabukkan, atau Anda mau yang memabukkan? Allah hanya nyindir saja. Biar kita biar kaum muslimin berpikir. Nah, lalu yang kedua, Allah turunkan, ya, ayat surat Al-Baqarah, di mana para sahabat di sini sudah mulai risau, mulai nggak enak dengan khamr ini. Ya, Umar bin Khattab, Hamzah, Mu'adz, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aftina fil khamri wal maisir." Ya Rasulullah, tolong berikan fatwa, hukum yang jelas tentang khamr dan judi ini gimana? Karena kami melihat bahwa khamr dan judi ini, minum-minuman keras dan judi ini, ya, ini sangat berbahaya, ya, sangat kalau khamr itu bisa menghilangkan akalnya dia, sehingga dia ngefly, mabuk, lalu melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka tolong berikan fatwa yang jelas. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 219, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang hukum khamr dan judi. Katakanlah, sampaikan kepada mereka, ya, di dalam khamr dan judi itu ada dosa yang sangat besar, tapi juga masih ada manfaatnya. Ini masih agak mending. Allah sudah bilang ini ada dosanya, ada kerusakan di situ, tapi masih ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ingat bahwa dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini bantahan bagi orang-orang yang masih mengatakan, "Loh, ini masih ada manfaatnya kok, enak anget, bikin sehat," gitu kan. Ya sudah, memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Saat ayat turun ini, sebagian para sahabat sudah ada yang mulai meninggalkan, karena sudah ada perbandingan nih. Tapi hukumnya belum betul-betul mutlak haram, belum. Masih bisa, sebagian sahabat masih bisa masih bisa mengambil manfaatnya, masih bisa mengkonsumsinya. Maka setelah itu turun, ya, ketika kejadian berikutnya. Lihat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, dan Abdurrahman bin Auf, ya, dari Ansor, beliau pernah melaksanakan sholat, tapi dalam keadaan mabuk. Ali radhiyallahu anhu ketika minum khamr, lalu tiba waktu sholat, beliau sholat dalam keadaan masih pusing,
Sehingga membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun itu apa? Mutar-mutar terus. Ya. Seperti kita yang baru ngapal surat Al-Kafirun tuh ada yang mirip tuh mutar-mutar terus. Agak gitu. Maka turunlah firman Allah di surat An-Nisa ayat ke-43 ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jangan kalian dekati salat, ya, jangan kalian dekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan itu. Ya, di sini maka para sahabat sudah mulai meninggalkan khamr kapan? Menjelang sholat. Jadi kan 5 waktu tadi. Berarti kalau udah asar nih, wah dekat sama maghrib. Maghrib dekat sama apa? Isya. Sudah dari asar, maghrib, isya nggak minum. Karena ini dekat dengan sholat. Tapi habis isya lanjut minum khamr. Karena jauh panjang. Dari subuh sampai zuhur masih longgar juga, masih bisa lah minum-minum, nggak mabuk juga. Waktu sholat masih udah sadar gitu. Ya, sudah mulai ada pengurangan, pengetatan. Nah, tapi klimaknya, ya terakhirnya nanti, ya ketika terjadi kejadian yang lebih parah daripada itu, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya diajak oleh Utban bin Malik radhiyallahu anhu, ya untuk bertamu di rumahnya dengan beberapa para sahabat, kumpul-kumpul bertamu. Nah, di jamuan makanan itu, ya mereka makan minum biasa, di antara minumannya apa? Khamr. Yang jadi masalah saat itu, ketika mereka minum dan mabuk, maka terjadi hal-hal yang mengerikan, di mana mereka mulai cekcok, mulai hantam-hantaman. Sampai di sini disebutkan apa? Ya, fasyajjahu fi anfihi. Ada seseorang yang sampai pukul-pukulan sampai melukai apa? Hidungnya rusak. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat ke-90 sampai 91 dan seterusnya. Di mana Allah berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan." Sesungguhnya khamr, judi, ya, mengundi nasib, ya, dan semua yang diharamkan itu rijsun, itu adalah najis. Itu termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ingat, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu, ya, sangat berkeinginan kalian itu minum khamr dan berjudi, agar apa? Agar dia bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kalian. Orang kalau lagi judi, main judi, gaplek dan seterusnya, sambil minum-minum khamr, kalah, marah-marah, emosi. Kalau mabuk dalam keadaan emosi, otomatis tidak terkendali. Sampai para sahabat tadi ada yang pukul-pukulan sampai luka apa? Hidungnya hancur. Sama di zaman kita pun demikian. Yang mabuk-mabuk judi pasti terjadi apa? Berantakan. Itu yang diinginkan oleh apa? Setan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Seperti itulah setan itu pengen membuat kalian itu bermusuh-musuhan, ya, saling membenci, ya, wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah, dan agar kalian itu jauh dari salat dan jauh dari zikir. Orang kalau mabuk-mabuk enggak bakal dia apa? Ingat Allah. Salat bisa ditinggalin sama dia. Maka Allah berfirman, fahal antum muntahun. Apakah kalian wahai para sahabat mau meninggalkan itu semuanya? Mau berhenti dari itu semuanya? Maka ketika turun ayat ini harus kita pelajaran. Ketika turun ayat ini, maka bagaimana sikap para sahabat? Langsung apa? Intahaina. Sudah, ya Allah, sudah cukup, selesaikan. Kami akan tinggalkan khamr ini semuanya. Judi akan kita tinggalkan. Walaupun khamr itu adalah konsumsi kita sehari-hari. Kita ya senang, namanya minum konsumsi sehari pasti senang. Judi juga demikian. Sudah ini permainan setiap hari loh, seru, bisa ketawa-tawa dan sebagainya. Tapi ketika Allah perintahkan itu haram, tetapkan itu haram, maka mereka apa? Segera buang semua khamr yang ada.
Bahkan mereka menumpahkan semua drim-drim, dirigen-dirigen yang isinya apa? Khamr di situ. Anggur yang sudah berkilo-kilo, berliter-liter mereka simpen, ya, lagi enak-enaknya, nikmat-nikmat, karena perintah dari Allah langsung mereka berhenti, mereka buang. Sehingga di Madinah saat itu apa? Banjir khamr. Nah, itulah para sahabat. Ya. Semoga dengan yang sedikit ini kita bisa menambah keimanan kita. Dan inilah sampai syariat itu bertahap terus demi satu bertahap sampai sempurna. Kapan syariat ini sempurna? Ya, kapan syariat ini sempurna? Di tahun berapa? Ya 10 berarti. Tahun 10 apa? Hijriyah. Di mana? Di Haji Wada, di Padang Araf, di hari Jumat. Di saat itulah turun firman Allah apa? Surat Al-Maidah ayat berapa? 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari inilah telah aku sempurnakan untuk kalian, ya, agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku jadikan Islam ini sebagai agama bagi kalian. Nah, ini ayat terakhir atau bukan? Bukan. Ini ayat menjelaskan bahwa syariat ini sudah sempurna. Hukum-hukumnya sudah sempurna. Pokok-pokok hukumnya sudah sempurna. Setelah itu masih turun beberapa ayat, ya, dan yang terakhir turun adalah surat Al-Baqarah ayat keberapa? Ayat keberapa? Yang itu loh. Allah berfirman, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 281 ini turun, ya, 9 malam atau 9 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat terakhir. Ya, ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa agama Islam telah sempurna. Syariat-syariatnya telah sempurna. Nah, kalau ada kejadian-kejadian baru di zaman para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW yang butuh hukum, maka para sahabat ngambilnya gimana? Ya, ada enggak panduannya di Al-Quran dan Sunnah? Ada enggak para sahabat yang pernah mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang hukum ini dan hukum itu? Kalau ada, mereka akan berhukum dengan itu. Lihat, para sahabat itu manhajnya gitu. Ini kita ambil manhaj para sahabat dalam mengambil fikih itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau ternyata nggak ada di Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka pakai apa? Ijtihad. Ijtihadnya bisa dengan cara qiyas. Oh, ada kejadian yang sama di zaman Nabi SAW tentang hal ini, maka disamakan hukumnya. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya bagaimana, ya, para sahabat radhiyallahu anhum itu, ya, mempelajari ilmu fikih ini. Ya, tadi sudah kita tahu di zaman Nabi SAW seperti itu tahapannya tasri'nya, walaupun nggak selesai, ya, cuman tahapannya kurang lebih demikian karena panjang memang pembahasannya. Ya, ketika nanti Nabi SAW sudah wafat, ya, bagaimana berkembangnya ilmu fikih ini secara khusus dan ilmu Islam secara umum. Karena nanti para sahabat ada yang misah-misah, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di Irak, di Basrah, ada di Syam dan lain sebagainya. Ya, dan masing-masing para sahabat membawa ilmu yang mereka dapatkan dari siapa? Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran sudah sempurna, ya, Al-Quran sudah dibukukan itu sejak zaman kapan? Nah, Nabi Muhammad SAW itu sudah ditulis maksudnya, ya, dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan dari awal surat Al-Fatihah sampai An-Nas secara lengkap kepada para sahabat penulis wahyu. Di antaranya siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis pun demikian. Hadis itu sudah ditulis sejak kapan? Sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, cuman memang penulisnya di mana? Ada yang di tulang, ada yang di kayu, atau ada yang di
ya sesuai dengan kemampuan mereka, di kain dan lain sebagainya. Ada yang di kulit dan sebagainya. Nah, cuman memang nanti pembukuan itu di mana? Pembukuan jadi dikumpulin lagi di mana? Zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, disempurnakan lagi di zaman siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian hadis kapan dibukukan? Kalau penulisannya itu sejak zaman siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagian orang menganggap enggak, itu cuma di zamannya Umar bin Abdul Aziz saja. Di Umar bin Abdul Aziz itu rahimahullah taala, itu pengumpulan hadis secara masif dari berbagai macam negara. Dikumpulkan para ulama-ulama untuk menulis hadis-hadis yang dikumpulkan. Cuman penulisan sudah zaman dulu. Para sahabat itu ada yang nulis, di antara mereka siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Mayoritas para sahabat itu mengandalkan apa? Hafalannya, dan mereka hafalannya sangat kuat dan tidak lupa. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya, semoga sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.